Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginasri Zakiatinisa dengan NIM 632410066 dengan kode kelas 631B04 dengan prodi akuntansi dari UPSI Cutmutia. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK sekarang ini telah mencapai kemajuan yang pesat, sehingga mengalami perubahan yang luar biasa dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi selalu beriringan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, yang mana dengan adanya kemajuan-kemajuan IPTEK ini dapat mempermudah kehidupan manusia. Contohnya di bidang pendidikan adanya e-learning yang dapat mempermudah interaksi antara pelajar dengan pengajar. Pengembangan IPTEK tidak dapat terlepas dari situasi yang melingkupinya, yang artinya IPTEK selalu berkembangan dalam suatu ruang budaya. Perkembangan IPTEK pada gilirannya bersentuhan dengan nilai-nilai budaya dan agama, sehingga di satu pihak dibutuhkan semangat objektivitas. Di pihak lain, IPTEK perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangannya agar tidak merugikan umat manusia. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan pengembangan nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengatur seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula dalam aktivitas ilmiah, bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat yang tumbuh sejak dahulu sehingga apabila pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, maka sama saja membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas. Menurut Kunto Wijoyo, dalam konteks pengembangan ilmu menjelaskan bahwa kebanyakan orang sering mencampur adukan antara kebenaran dan kemajuan, sehingga pandangan seseorang tentang kebenaran terpengaruhi oleh kemajuan yang dilihatnya. Dan menegaskan bahwa kebenaran itu bersifat non-kumulatif atau tidak bertambah, karena kebenaran itu tidak makin berkembang dari waktu ke waktu, seperti agama, filsafat, dan kesenian. Adapun kemajuan itu bersifat kumulatif yang berarti bertambah. Artinya, kemajuan itu selalu berkembang dari waktu ke waktu, seperti fisika, teknologi, dan kedokteran. Oleh karena itu, relasi iptek dan budaya serta agama merupakan persoalan yang seringkali mengundang perdebatan. Biasanya dapat ditandai dengan beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama, relasi iptek yang digayut dengan nilai budaya dan agama, sehingga pengembangan iptek harus senantiasa didasarkan atas sikap human religius. Yang kedua, relasi iptek yang lepas sama sekali dari norma budaya dan agama, sehingga terjadi sekularisasi yang mengakibatkan pada kemajuan iptek tanpa dikawal dan diwarnai nilai human religius. Hal ini terjadi karena sekelompok ilmuwan yang meyakini bahwa iptek memiliki hukum-hukum sendiri yang lepas dan tidak perlu diinterferensi nilai-nilai dari luar. Yang ketiga, relasi iptek yang menempatkan nilai agama dan budaya sebagai mitra dialog di saat diperlukan. Dalam hal ini, ada sebagian ilmuwan yang beranggapan bahwa iptek memiliki hukum tersendiri atau faktor internal, tetapi di pihak lain diperlukan faktor eksternal atau budaya, ideologi, dan agama untuk bertukar pikiran, meskipun tidak dalam arti saling bergantung secara ketat. Sehingga, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu artinya, sila-sila Pancasila merupakan pedoman dan pegangan dalam membuat dan mengembangkan iptek, agar kita tidak terjebak dalam arus kemajuan iptek dan agar tepat sasaran dalam mencapai tujuan bangsa. Oleh karena pengembangan ilmu dan teknologi hasilnya selalu bermuara pada kehidupan manusia, maka perlu mempertimbangkan strategi atau cara-cara yang tepat, baik dan benar agar pengembangan ilmu dan teknologi memberi manfaat, mensejahterakan, dan memartabatkan manusia. Dan pada hakikatnya menurut Profesor Wahyudi, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek yaitu sila pertama, memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian, dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Sila kedua, asas kemanusiaan yang menghendaki perlakukan terhadap manusia sebagai kodratnya. Sila ketiga, menjunjung tinggi asas persatuan dalam tugas-tugas profesional. Contoh,
semangat nasionalisme dalam melakukan pekerjaan. Sila keempat, memberi arahan dalam manajemen keputusan yang dilandasi dengan musyawarah. Sila kelima, memberi arahan agar tidak terjadi jurang kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Kesimpulannya, pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi harus selalu berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila sendiri harus terbuka terhadap kritik dan perkembangan zaman, karena ia adalah bagian dari kemajuan ilmu pengetahuan yang terus berkembang seiring dengan peradaban manusia. Sebagai dasar dalam pengembangan ilmu, Pancasila mengajarkan bahwa kita tidak boleh terjebak hanya pada teori atau kaidah ilmu itu sendiri. Kita perlu juga mempertimbangkan aspek etika, agama, dan budaya yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan begitu, ilmu pengetahuan yang kita kembangkan tidak hanya terfokus pada kemajuan teknologi, tetapi juga mengutamakan nilai-nilai yang mendukung kesejahteraan, keadilan, dan kebudayaan manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.